Perkenalkan, kita dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang suhu tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu tubuh disampaikan melalui sistem syaraf di mana reseptor suhu tubuh di kulit dan organ dalam mengirimkan informasi ke hipotalamus. Jika suhu tubuh terlalu tinggi atau rendah, hipotalamus akan memicu reseptor seperti berkeringat atau menggigil untuk menyesuaikan suhu tubuh. Ada beberapa faktor mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, aktivitas fisik. Yang kedua, waktu dalam sehari atau suhu biasanya lebih tinggi dari sore hari. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Yang keempat, faktor lingkungan seperti suhu di luar juga berperan. Ada juga mekanisme kehilangan panas dalam tubuh, yaitu tubuh kehilangan panas melalui beberapa mekanisme, termasuk konduksi, konveksi, evaporasi, dan radiasi. Suhu tubuh dibedakan menjadi dua. Yang pertama suhu inti, yang kedua suhu permukaan. Suhu inti, suhu di dalam tubuh seperti rongga, abdomen, dan pelvis yang relatif konstan. Yang kedua suhu permukaan, suhu pada kulit dan jaringan subkutan yang dapat bervariasi lebih besar. Perubahan suhu tubuh yang signifikan, baik terlalu tinggi atau demam atau terlalu rendah hipotermia, dapat menjadi indikator adanya masalah kesehatan. Organ utama yang mengatur suhu tubuh adalah hipotalamus yang terletak di bawah otak. Hipotalamus berfungsi sebagai termostat tubuh, mengontrol suhu dengan menerima sinyal dari dua sumber. Yang pertama, termoreseptor perifer yang terletak di kulit mendeteksi perubahan suhu eksternal. Yang kedua, termoreseptor sentral yang ada di hipotalamus itu sendiri memantau suhu darah. Ketika suhu tubuh meningkat atau menurun dari titik set point normal sekitar 37 derajat Celcius, hipotalamus mengirimkan sinyal untuk menyesuaikan suhu tubuh. Misalnya, jika suhu tubuh terlalu tinggi, hipotalamus akan memicu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan produksi keringat untuk membantu pendinginan. Waduh, panasnya. Ceritanya ini adalah lapisan kulit manusia. Lapisan terluarnya disebut epidermis, di lapisan bawahnya adalah dermis. Di dalam dermis terdapat sensor. Salah satunya adalah sensor panas. Ketika suhu lingkungan terasa panas, maka sensor panas ini akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus yang berada di otak melalui saraf sensorik. Dia adalah hipotalamus, salah satu bagian otak yang berperan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Sensor panas ngirim sinyal. Aku harus koordinasi dulu dengan sistem saraf otonom. SSO, hipotalamus panggil. Ceritanya dia adalah sistem saraf otonom. Dia merupakan sistem saraf yang berperan untuk mengontrol aktivitas yang terjadi tanpa disadari. Iya, ada yang bisa dibantu, bro. Tolong perlebar pembuluh darah di daerah dermis. Aku mau mulai proses keluar keringat. Oke, tunggu ya. Kalau udah nanti aku kabarin. Wahai saraf simpatis, perlebarlah pembuluh darah di daerah dermis. Iya. Ketika suhu panas, pembuluh darah di sekitar dermis akan melebar untuk mempermudah kelenjar keringat menyerap air yang dibawa oleh darah. Hipotalamus, untuk pelebaran pembuluh darah udah beres ya. Oke, terima kasih bro. Ceritanya dia adalah kelenjar keringat. Jumlahnya sangat banyak dan tersebar di tubuh manusia. Dia terletak di bagian kulit lapisan dermis. Dia bertugas untuk memproduksi dan mengeluarkan air keringat. Ada sinyal dari hipotalamus. Oi darah,
Berhenti dulu sebentar. Apa cerita, Bang? Aku mau ambil air, NaCl, dan urea yang kamu bawa. Oh, mau produksi keringat ya, Bang? Iya, bro. Oke, Bang. Nih, ambil aja, Bang. Kandungan pada keringat diantaranya adalah air, NaCl, urea, dan lain-lain. Karena mengandung natrium klorida yang merupakan bahan pada garam dapur, maka keringat akan terasa asin. Udah bro, makasih ya. Oke, Bang. Aku lanjut ya. Oke bro. Waktunya aku ngeluarin keringat supaya suhu tubuh si bos tetap stabil. Itulah proses keluarnya keringat. Secara keseluruhan, pengaturan suhu tubuh melibatkan interaksi kompleks antara hipotalamus, kulit, dan sistem saraf untuk menjaga homeostatis dan memastikan fungsi tubuh tetap normal atau optimal. Mekanisme kehilangan panas dalam tubuh manusia melibatkan beberapa proses utama yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan melalui gelombang elektromagnetik. Tubuh memancarkan panas ke objek yang lebih dingin di sekitarnya, dan proses ini meningkat seiring dengan perbedaan suhu antara kulit dan lingkungan. Kemudian ada konduksi. Konduksi terjadi ketika panas berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui kontak langsung. Misalnya, jika kulit lebih hangat bersentuhan dengan permukaan yang lebih dingin, maka panas akan berpindah ke permukaan tersebut. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena gerakan udara atau cairan. Ketika udara hangat di sekitar kulit bergerak menjauh dan digantikan oleh udara dingin, maka tubuh akan kehilangan panas tersebut. Yang keempat ada evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana cairan, contohnya seperti keringat, berubah menjadi gas yang menghilangkan panas dari tubuh. Selama evaporasi, sekitar 0,6 kalori per gram air yang menguap hilang sebagai panas. Proses-proses ini bekerja secara bersamaan untuk memastikan bahwa suhu tubuh dalam rentang yang normal, meskipun ada perubahan pada lingkungan atau aktivitas fisik. Mekanisme pengaturan suhu tubuh. Yang pertama, deteksi suhu. Reseptor suhu di kulit dan di dalam tubuh, termasuk di hipotalamus, mendeteksi perubahan suhu. Reseptor ini terbagi menjadi dua, yaitu termoreseptor perifer yang ada di kulit dan termoreseptor sentral yang ada di hipotalamus yang merespon suhu darah. Kemudian pengolahan sinyal. Ketika suhu tubuh meningkat atau menurun, maka sinyal reseptor dikirim ke hipotalamus, kemudian membandingkan informasi dengan set point normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Yang ketiga, respon terhadap suhu tinggi. Jika suhu tubuh terlalu tinggi, maka hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme untuk menurunkan suhu, seperti vasodilatasi, yaitu pembuluh darah di kulit melebar dan meningkatkan aliran darah untuk membantu kehilangan panas. Kemudian berkeringat. Kelenjar keringat diaktifkan untuk memproduksi keringat yang menguap dan mendinginkan permukaan kulit. Yang terakhir ada reseptor terhadap suhu rendah. Sebaliknya, jika suhu tubuh terlalu rendah, hipotalamus akan vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk mengurangi kehilangan panas. Kemudian menggigil, yaitu aktivitas otot untuk meningkatkan panas dalam tubuh manusia. Saya Dewi. Saya Gita. Saya Aziza. Dan itu dia penjelasan dari kami tentang suhu tubuh manusia. Jadi jangan ada yang bingung lagi ya. Ya kan kita sudah jelasin. Dadah, terima kasih. Somewhere